Salam cerdas, antusias. Para pembelajar, ketemu lagi kita hari ini dengan materi yang kedua. Kita akan bicara masalah apa yang terjadi hari ini dan apa yang bakal terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Buat apa sih sebagai pembelajar kita harus tahu, harus mengetahui kondisi saat ini yang akan datang? Karena kita adalah seorang guru yang mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masa yang akan datang. Mari kita mulai. Kita mengenal saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri diawali dengan ditemukannya mesin watt pada abad ke-18 dengan beberapa mekanikal yang lain. Lalu pada abad ke-19 dengan ditemukan listrik dan produksi massal, akhirlah revolusi industri kedua atau yang dikenal dengan 2.0. Pada abad ke-20, dengan ditemukannya beberapa perangkat komputer dan beberapa perangkat digital lainnya yang mengantarkan nanti kepada revolusi industri 4.0, maka lahirlah revolusi industri yang ketiga. Nah, saat ini kita berada dalam era revolusi industri keempat. Merupakan upaya transformasi menuju perbaikan, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Akibat revolusi industri keempat ini, muncullah gagasan-gagasan baru, muncullah inovasi-inovasi baru yang dikenal dengan nama disrupsi. Dan kita pada saat pandemi kemarin sudah menikmati itu. Di mana kita yang tidak biasa melakukan pembelajaran online dipaksa untuk memberikan materi secara online. Akhirnya kita mengenal beberapa teknologi. Kita mengenal aplikasi yang namanya Zoom, kita mengenal aplikasi yang namanya Google Meet, dan berbagai macam lainnya. Nah, kedua ini mengantarkan kita kepada era VUCA. Apa itu era VUCA? Yaitu era di mana tidak ada kepastian. Perubahannya sangat cepat, jauh lebih kompleks, dan tidak ada yang bisa kita katakan hal A seperti A yang prediksi A lalu terjadi. Jauh antara apa yang kita prediksi dengan kenyataan yang ada. Itu yang disebut dengan VUCA, yaitu kepanjangan lagi dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hal ini membawa dampak kepada seluruh sistem pembelajaran kita. Akan ada beberapa pekerjaan pada tahun 2030 yang akan hilang, dan akan ada beberapa pekerjaan pada tahun 2030 yang akan muncul. Bisa kita lihat seperti yang ada pada tabel ini. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi pada tahun 2030 tidak dibutuhkan lagi. Dan akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang akan terjadi pada tahun 2030. Itulah yang terjadi saat ini. Dan ini membutuhkan perhatian kita semua selaku pembelajar untuk lebih fokus memperhatikan anak didik kita. Lalu kita bicara ke depan. Para pembelajar yang berbahagia, pernahkah Anda mengenal satu aplikasi yang dikenal dengan ChatGPT? Suatu aplikasi yang diluncurkan pada bulan November 2022. Bayangkan dalam waktu 1 minggu, 1 juta pengguna. Ini adalah suatu revolusi yang akan membawa perubahan-perubahan yang sangat cepat pada dunia pendidikan. Apa saja yang Anda butuhkan, apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak, dia bisa tanyakan di dalam aplikasi ini. Ini akan mengantarkan kita kepada Society 5.0, di mana seluruh inovasi-inovasi ini dengan memanfaatkan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Robotic, Big Data, dan sebagainya, akan merubah seluruh pola kehidupan peserta didik kita maupun kita. Ya, baru lagi pada Januari 2023 diluncurkan lagi satu aplikasi yang namanya VLE, yaitu Artificial Intelligence Microsoft,
yang bisa tirukan suara apapun dalam 3 detik. Suara saya, suara Bapak Ibu guru bisa ditirukan. Walaupun saat ini cuma 3 detik, tapi itu akan berkembang. Nah, sebagai pendidik, bagaimana cara kita menjawab tantangan ini? Bagaimana kita mampu bertahan? Bagaimana kita mampu memberikan bekal kepada peserta didik kita untuk hidup beberapa tahun yang akan datang? Jawabannya, jadilah pembelajar yang kreatif.